Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi, yang dikenal sebagai tahun gajah. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayah beliau wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun, sehingga beliau tumbuh sebagai seorang yatim piatu. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Namun, 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Selanjutnya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang sangat menyayangi dan melindunginya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Masyarakat Mekah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Dalam perjalanannya berdagang, beliau selalu menunjukkan kejujuran dan keadilan, sehingga banyak orang yang mempercayainya. Kejujuran beliau menarik perhatian seorang wanita bangsawan yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah kemudian mempercayakan usaha dagangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak beliau yang luhur, Khadijah akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah menjadi istri pertama dan pendukung utama beliau, terutama di masa-masa awal kenabian. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira untuk merenungkan keadaan masyarakat Mekah yang saat itu dipenuhi kemusyrikan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap kaum lemah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menandai awal kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah itu, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Namun, dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy karena dianggap mengancam kepercayaan dan kekuasaan mereka. Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari ajekan, ancaman, hingga penyiksaan terhadap para pengikut beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah diboikot secara sosial dan ekonomi. Dalam masa sulit ini, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan ajaran Islam. Tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang paling melindunginya. Untuk mencari dukungan, Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif. Namun beliau justru mendapat perlakuan kasar dan dilempari batu. Meskipun demikian, beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan berdoa agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sikap ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Pada tahun berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu. Peristiwa ini memperkuat iman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena tekanan di Mekah semakin berat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akhirnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah ini menjadi awal penanggalan kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang berdasarkan persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang berdasarkan persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, serta menyusun piagam Madinah sebagai dasar hidup bersama antara umat Islam dan non-Muslim. Di Madinah, Islam berkembang pesat, namun kaum Quraisy masih memusuhi umat Islam, sehingga terjadilah beberapa peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam setiap peristiwa, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan strategi, kesabaran, dan akhlak yang mulia, bahkan kepada musuh-musuhnya. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama pasukan muslim berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau memaafkan musuh-musuhnya dan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, menandai berakhirnya kemusyrikan di Mekah. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada, haji perpisahan. Dalam khutbahnya, beliau menyampaikan pesan-pesan penting tentang persaudaraan, keadilan, dan kesetaraan umat manusia. Tidak lama setelah itu, pada tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Demikian sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan terbaik bagi umat manusia dalam kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Semoga kita dapat meneladi akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.